Dan ketika kita berada di masjid, mari sama-sama niat Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'taqifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Kepada guru kami Bapak silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-imam al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumih wa ghafara lahu wa li masyaikhihi wa li masyaikhina amin. Qala Ahmad Al-Qalyubi, berkata oleh Syekh Ahmad Al-Qalyubi, wa'lam anna Jibril afdalul malaikati mutlaqan, dan ketahuilah olehmu akan bahwasanya malaikat Jibril yaitu paling utamanya para malaikat, padahal secara mutlak. Hatta min Israfil alal asah, sampai-sampai daripada malaikat Israfil atas kaul asah. Qala al-Jalalus Suyuti, berkata Imam Jalaluddin As-Suyuti, wa annahu yahduru mauta man yamutu ala wudu'in, dan bahwasanya malaikat Jibril itu menghadiri akan kematian orang yang mati di atas punya wudu. Qala ba'duhum, berkata oleh sebagian ulama, wa afdalul malaikati Jibrilu, adapun paling utamanya malaikat yaitu malaikat Jibril, summa Israfilu, kemudian Israfil. Wakila aqsuhu, ada pendapat yaitu sebaliknya, summa Israfilu, summa Mikailu, summa malakul mauti, kemudian malaikat Mikail, summa malakul mauti, kemudian malaikat maut. Wa qala al-Fakhrur Razi, dan berkata Imam Fakhrur Razi, afdalul malaikati mutlaqan hamalatul arsy, adapun paling utamanya para malaikat secara mutlak yaitu malaikat pemikul arsy. Wal hafuna bihi, dan malaikat yang mengelilingi dengan arsy. Summa Jibrilu, kemudian malaikat Jibril, summa Israfilu, kemudian malaikat Israfil, summa Mikailu, kemudian malaikat Mikail, summa malakul mauti, kemudian malaikat maut, summa malaikatul jannati, kemudian malaikat-malaikat penjaga surga, fa malaikatun nari, lalu malaikat-malaikat penjaga neraka, thummal muwakkaluna bi auladi Adam, kemudian malaikat yang ditugasi dengan anak-anak cucu Adam, thummal muwakkaluna bi atrafil alam, kemudian para malaikat yang ditugasi dengan ujung-ujung atau tepian-tepian alam. Wa qala al-Ghazali, dan berkata oleh Imam Ghazali, aqrabul ibadi ila Allah ta'ala wa a'lahum darajatan Israfil, adapun paling dekatnya hamba-hamba yakni para malaikat di sisi Allah, dan paling tingginya hamba darajatan dari segi darajat Israfilu, yaitu malaikat Israfil. Summa baqiyatul malaikati, kemudian setinggalnya malaikat. Summal anbiya, kemudian para nabi. Summal ulama'ul amilun, kemudian para ulama yang mengamalkan ilmu. Summas salatinul adilun, kemudian para penguasa, sultan-sultan yang adil. Summas salihun, kemudian orang-orang saleh. Intaha, selesai. Qala al-Ghazali.
wa anta khabirun bi annahu la yalzamu minal qurbi at-tafdilu, dan adapun kau itu lebih mengetahui dengan bahwasanya tidak melazimkan daripada kehampiran oleh keutamaan. Fal wajhu taqdimu Jibril ala Israfil, maka adapun yang mu'tamad yaitu mendahulukan malaikat Jibril ala Israfil atas malaikat Israfil. Intaha qaulul Qalyubi, selesai oleh perkataan Imam Al-Qalyubi. Wallahu a'lam bishawab. Saudara-saudara sekalian yang mulia, malam hari ini kita masih membahas tentang rukun iman yang ada 6 dan memasuki pembahasan ketiga, yaitu beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Artinya kita kudu beriman kepada para malaikat, kita kudu tertanam di dalam hati kita keyakinan yang kuat bahwa malaikat itu ada, dan malaikat itu hamba Allah yang tidak tersifati seperti manusia. Ada jenis kelamin manusia, malaikat enggak. Ada bapa, ada ibu, malaikat itu tidak. Makan, minum, tidur, beranak bina, malaikat itu tidak. Kemudian kita wajib yakin bahwa malaikat Allah itu jumlahnya banyak sekali, tidak terhitung. Namun yang wajib kita tahu 11 kemarin, 11 Jibril, Mikail, Israfil, Azrail, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik, Ridwan, dan Lohan, Rahman, malaikat Rahman. 11 itu nama-namanya. Kemudian ada malaikat yang wajib kita tahu bukan namanya tapi pangkatnya, yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis. Pangkatnya doang, namanya tidak. Ada malaikat hamalatul arsh, jumlahnya ada 4 orang malaikat, kelak di akhirat ditambah 4 jadi 8. Ada malaikat hafazah, itu namanya golongannya, pangkatnya, namanya tak mesti tahu. Ada malaikat karubiyun, ada malaikat muqarrabun, begitu. Ini namanya golongan, tapi nama tidak diberikan oleh Allah dan Rasulnya, cuman golongannya. Jadi wa yahmiluna arsya rabbika yawma idzin samaniyah, pada hari kiamat yang memikul arsy Allah 8 orang, namanya malaikat hamalatul arsy, tapi golongannya, namanya tidak diberi penjelasan. Itu arti iman kepada malaikat. Terakhir, apakah kita kudu tahu tentang tingkatan-tingkatan malaikat? Kalau yang ini tidak wajib kita tahu tingkatan-tingkatan
malaikat. Yang wajib kita yakini malaikat itu hamba Allah yang mulia. Kemuliaannya ini apakah kita kudu tahu satu dibanding yang lain? Ini tidak masuk dalam kategori kewajiban. Tetapi kalau kita tahu, bagus begitu. Kata Syekh Nawawi, qala Ahmad Al-Qalyubi, Imam Al-Qalyubi mengatakan, wa'lam anna Jibril afdalul malaikah. Perlu kita tahu malaikat yang tertinggi namanya malaikat Jibril. Malaikat Jibril itu malaikat paling tingginya malaikat. Dari seluruh malaikat Allah, yang tertinggi Jibril. Sampai orang Nasrani menuhankan Jibril dalam trinitinya, disebut Roh Kudus. Begitu, dekat Demak, Kudus. Itu begitu. Namanya Ruhul Kudus. Itu malaikat Jibril, gelarnya itu Ruhul Kudus. Paling tingginya malaikat. Dari sederetan malaikat yang tinggi adalah malaikat Jibril, yang tugasnya adalah membawa wahyu kepada para nabi dan rasul. Ketemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 124.000 kali. Itu Jibril. Dan Jibril ini kalau diurutan diciptakan, Mikail dulu, baru Jibril. Kalau dari dicipta Mikail, habis Mikail baru Jibril. Tapi berbicara tinggian malaikat Jibril. Dalam satu riwayat, setelah Allah menciptakan malaikat Mikail, 500.000 tahun berikutnya menciptakan Jibril. Manusia mah belum ada. Itu begitu. Jibril ini malaikat yang sayapnya itu 1.600 sayap. Banyak sayap. Begitu. Antara satu sayap dan satu sayap itu kalau kita jalan jarak tempuh 500 tahun. Gede malaikat dari cahaya. Iya. Iya begitu aja riwayatnya. Malaikat gede, malaikat Jibril, tapi cahaya mah muat. Cahaya kayak gini dikasih lampu lagi juga masih muat ruangan ini. Kecahaya begitu. Malaikat itu kan cahaya. Malaikat Jibril alaihi salam bawa wahyu dan ilham kepada orang-orang saleh. Jibril mata melulu. Jibril alaihi salam sahabat Nabi yang melihat malaikat Jibril, Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma 2 kali melihat wujud malaikat Jibril yang asli. Minta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata beliau Nabi, karena ditawari Ibnu Abbas minta apa, yang lain pada minta, ada yang minta duit biar kaya,
minta doa-doa. Ibnu Abbas lain, saya minta ngelihat Jibril. Kata Nabi, waduh, berat ini permintaannya. Kata Nabi, Ibnu Abbas, orang yang ngelihat malaikat itu bakalan buta, enggak kuat matanya selain para nabi dan rasul. Jangankan ngelihat malaikat, petromak aja 30 menit aja matanya dideketin. Hah? Apa namanya? Apa? Jelonglongan. Iya, baik. Ini bahasa sekarang tengah kan kita. Iya, pokoknya kurang lihat. Itu yang petromak cahayanya sedikit doang. Apalagi malaikat yang wujudnya dari cahaya. Maka disampaikan oleh Kanjeng Rasul SAW, buta. Ibnu Abbas bilang, enggak apa-apa, tapi kalau boleh usul, kalau udah tua aja. Itu begitu minta. Kalau udah tua baru buta, biar enggak ganjen pas sudah tua gitu. Maka kemudian itu kata Nabi, iya ente pas tua nantinya buta. Begitu. Maka Ibnu Abbas melihat wujud malaikat Jibril berbentuk asli. Tapi kalau berbentuk manusia mah banyak sahabat yang lihat lagi ngerupa manusia. Kalau ngerupa manusia itu kayak Dahyah Al-Kalabi, sahabat Nabi yang ganteng banget. Sahabat Nabi itu yang paling ganteng namanya Dahyah Al-Kalabi, ganteng. Itu pemain film India tuh. Siapa namanya? Iya, Serokan. Itu tuh dibanding Serokan gak ada apa-apanya. Ganteng itu Dahyah Al-Kalabi. Jadi kalau datang ada orang ganteng nanya sama Nabi, ngobrol, ntar pergi sahabat nanya siapa itu? Jibril. Oh, Jibril. Jadi udah pergi aja baru tahu sahabat. Selalu begitu. Ibnu Abbas tuh minta lihat wujud yang asli. Akhirnya Allah ijabah, buta pas udah tua. Umur 50 tahunan buta Ibnu Abbas. Kata Ibnu Abbas, waktu buta enggak meleset omongan Nabi. Diterima. Ma darrani, aduh apa itu syairnya itu, enggak apa-apa begitu kata Ibnu Abbas, saya dikasih buta mata, yang penting hati melek, sebab dengan hati bisa melihat apa saja yang tidak bisa dilihat oleh mata. Itu ada syair Arabnya, saya lupa itu, kalamnya Ibnu Abbas waktu butanya itu. Ya sesudah Rasulullah wafat, buta. Karomah, kemuliaan dari Allah. Nah, Jibril malaikat paling tingginya malaikat, sampai dibanding malaikat Israfil masih tinggian Jibril dalam kaul mu'tamad. Pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah, Jibril dibanding Israfil masih tinggian Jibril. Di antara kasih sayangnya malaikat Jibril kepada kita sampai sekarang, tugasnya Jibril nih selalu mendatangi orang yang mati punya wudhu. Kalau orang itu wudhu dulu baru mati, itu Jibril datang. Karena itu Nabi pesan dalam hadisnya, man nama ala wudu'in in adrakahul mautu mata syahida. Siapa orang tidur punya wudhu, kalau mati, mati syahid. Kalau mati,
Bagaimana tidur punya wudu tuh? Sebelum tidur wudu dulu, wudu sampai dia merem. Batalnya wudu dengan tidur. Merem, dia enggak melek lagi, merem selamanya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu syahid, nanti di akhiratnya masuk surga duluan. Sebelum tidur wudu dulu. Terus sampingnya ada bini megang, ya wudu lagi. Begitu lah, iya gitu. Udah selesai wudu baru tiduran, bini megang, ya wudu lagi. Lah enak yang nggak ada bini, ya kagak juga. Begitu. Kagak, ya ini mah nggak usah pegang-pegang dulu. Pokoknya begitu. Tidur punya wudu lalu mati, itu dicatat mati syahid. Allahumma ja'alna minhum. Itu begitu. Mati syahid, masuk surganya duluan. Jarang kalau melek-melek punya wudu lalu mati, jarang. Tapi ada. Di antara karomahnya daripada Hadratus Syekh Muallim Syafi'adan itu, jadi meninggalnya Muallim Syafi'adan itu hari Ahad, Minggu, habis ngaji dari Nikmatul Ittihad Pondok Pinang. Ngaji mau menghadiri maulid sebelum taklim di Asyiro, di masjid di pondok. Jadi di tengah jalan baru selesai pulang ngajar mau menghadiri maulid tuh, sampai kecamatan Bayoran, ya mungkin sekiloan lah, kecamatan Kebayoran Lama. Itu di depan kecamatan tuh ada pom bensin, jadi minta wudu, mau berhenti belok dulu, yang sama yang bawa iding namanya, bawa iding, belok dulu, belok ya ke pom bensin sama wudu. Jadi dia wudu, habis untuk naik mobil mati. Begitu, seakan-akan bilang, ntar dulu jangan dicabut, saya mau wudu dulu biar ngadep Allah suci. Kayak begitu tuh, kaya begitu. Jadi mati punya wudu, malaikat Jibril datang takziah, melayat siapa aja yang matinya punya wudu. Makanya kalau tidur tuh punya wudu, jangan nggak wudu. Begitu, nggak wudu. Lagi juga zaman corona begini, udah bini di atas, kita di lantai aja tidurnya, biar jauh, jaga jarak. Kan begitu ya kan, begitu, nggak apa-apa, yang penting punya wudu. Kata bininya, ini abang ini apa? Megang-megang kamar mandi lagi. Bawa curiga saya. Gitu. Bilangin abis ngaji bahwa tidur tuh punya wudu. Bagus. Malaikat Jibril akan datang kepada orang yang mati punya wudu. Begitu, karena senang sama orang yang suci. Malaikat Jibril, kita punya wudu aja udah gede ganjarannya, punya wudu. Tuh Imam Jalaluddin As-Suyuti sampai itu, di antara kasih sayangnya Jibril sama kita, kalau kita mati punya wudu, Jibril datang. Siapa aja sedunia yang matinya punya wudu dulu, begitu, kayak begitu.
namanya dapat husnul khatimah khassah. Husnul khatimah sangat istimewa. Istimewa kalau kita punya wudu kayak orang sholat kan enak, punya wudu, ada senjata. Ada ulama bilang malaikat yang paling tinggi ya Jibril, kemudian Israfil, kemudian Mikail, kemudian malaikat maut Azrail. Jadi susunan tertinggi malaikat itu pertama Jibril, kedua Israfil, ketiga Mikail, keempat Azrail. Ada yang bilang lagi ulama yang paling tinggi Israfil, ada, lalu Jibril, lalu Mikail, lalu malaikat Azrail. Kesimpulannya nih, 4 malaikat ini emang malaikat paling tingginya malaikat. Namanya Ar-Ru'asaul Arba'ah, pimpinan malaikat yang 4. Ini 4. Begitu. Yang muktamad dia Jibril, Israfil, Mikail, Azrail. Ini urutan. Itu kayak begitu. Namun Imam Fakhruddin Ar-Razi namanya, yang mengarang kitab tafsir terbesar kala itu, namanya Mafatihul Ghaib, disebutnya tafsir Al-Kabir. Karena di zaman dahulu kala nggak ada orang-orang tafsir sampai 20 jilid, itu nggak ada zaman dulu. Di zaman dulu 1000 tahun yang lalu itu ada ulama itu, maka tafsir terbesarnya tafsir di zamannya namanya tafsir Fakhrur Razi, Mafatihul Ghaib namanya tafsir. Malaikat yang paling tinggi adalah malaikat yang tidak disebutkan namanya, tapi golongannya, kata Imam Fakhrur Razi. Jadi yang tertinggi Hamalatul Arasy, tuh begitu. Malaikat hamal pemikul aras 4 orang itu. Kemudian malaikat yang di sekeliling aras, kemudian Jibril, tuh tetap aja kalau udah ngomong atu-atuannya. Kemudian Israfil, kemudian Mikail, kemudian malaikat maut Azrail. Jadi ulama seakan-akan sepakat seluruhnya yang tertinggi ya Jibril, baru Israfil, baru Mikail, baru Azrail. 4 ini nih namanya Ru'asaul Arba'ah, pimpinan malaikat yang 4. Baru sesudah ini malaikat penjaga surga Ridwan alaihi salam dan anak-anak buahnya. Kemudian malaikat penjaga neraka, malaikat Malik dan anak buahnya Zabaniyah. Baru malaikat yang ngurusin manusia, yang ditugasi. Ada yang ditugasi jagain yang tidur. Kan kita tidur telinga kita terbuka, enggak dimasuki semut. Itu ngapa? Dijaga oleh malaikat. Di kepala kita kalau tidur dijaga. Makanya kuping kita enggak dimasuki semut.
Ada orang kalau melek dia pakai masker, kalau tidur pakai masker enggak sih? Oh enggak, oh iya. Jadi kalau tidur tuh corona tuh ikut tidur, corona. Tapi kalau melek ikut, kok kayak ada remote-nya? Enggak lah, terserah Allah itu. Tapi kenapa enggak tertular? Dijaga oleh malaikat. Namanya malaikat yang ditugasi jagain kita. Ada malaikat termasuk yang nyatet amal kita, raqib, atid, itu tinggi. Ini ditugasi. Baru kemudian malaikat yang ditugasi jaga dunia, jaga selatan, jaga utara, jaga barat, jaga timur. Itu malaikat. Kata Imam Fakhrul Razi, Jibril lah tinggi, Jibril. Tapi Imam Fakhrul Razi golongan yang paling tinggi dulu Hamalatul Arsy. Jibril di bawah itu begitu. Tapi berbicara satuan-satuan malaikat, Jibril adalah malaikat yang tinggi. Jibril ini boleh dibaca Jabaroil, enggak apa-apa. Boleh dibaca Jabril, boleh. Boleh dibaca Jibrail, begitu. Begitu, boleh. Dijadiin nama bagus, enggak apa-apa. Nama anak mengambil nama malaikat Jibril, enggak apa. Jibril Batistuta, ada. Malaikat boleh. Mikhail Gorbachev, Mikhail enggak apa-apa. Silakan saja nama malaikat Ridwan Malik, enggak apa-apa. Meski enggak apa-apa kalau Azrail mah jangan, walaupun enggak apa-apa. Anak kasih nama Israel. Ada orang sakit, siapa yang datang? Israel. Itu begini. Di empot-empotan. Kalau yang datang, ini Israel yang mana nih? Begitu kan ngeri. Jangan itu, walaupun boleh juga. Takut panggil Israel kemari. Oh iya, jangan Israel kemari. Takut yang nengok bukan dia kagak denger, yang atunya yang denger. Udah repot. Jangan itu. Boleh tapi boleh nggak apa-apa. Cuman kalau nanti hidup takut nggak ada yang nemenin. Nggak ada ya, begitu. Imamul Ghazali berpendapat malaikat yang paling dekat dengan Allah ya Israfil, begitu. Tuh Imam Ghazali pendapatnya, Imam Ghazali Israfil lebih tinggi dari Imam Ghazali aja. Baru malaikat yang lainnya, begitu. Baru para nabi, baru para ulama, baru penguasa yang adil, baru kemudian orang-orang soleh. Singkatnya begini, ngaji nih. I'tiqad ahlus sunnah wal jamaah yang paling tingginya, yang harus kita yakini di dalam hati sanubari, yang paling tingginya makhluk Allah adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baru kemudian para rasul yang lain, lalu kemudian para nabi, itu ketiga nabi, lalu kemudian para malaikat, begitu. Baru kemudian para sahabat nabi, begitu. Ini urutan namanya, urutannya.
Itu di dalam madhab aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, aqidah Al-Asy'ariyah begitu. Kalau lagi kita nerangin ini, lagi berbicara pada tingkatan malaikat. Maka malaikat di tingkatan malaikat yang muktamad adalah malaikat Jibril. Di tingkatan malaikat, artinya seturu-turu malaikat dibandinginnya, tidak dibandingin dengan Nabi Muhammad dan Rasul-Rasul, tidak begitu. Tapi urutan yang paling tingginya makhluk nggak ada lagi, Nabi Muhammad. Di dalam kitab Jawharatut Tauhid itu dijelaskan wa afdalul khalqi 'alal itlaqi nabiyuna famil anisyiqaqi. I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah, makhluk Allah yang paling tingginya makhluk adalah nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ampe ama arsy Allah masih tinggian Nabi Muhammad. Ampe ama surga masih tinggian Nabi Muhammad. Maka orang suka rindu ama surga dalam dunia sufi kurang tinggi permintaannya. Sebab surga itu dicipta karena Nabi Muhammad. Maka yang paling tinggi itu cita-cita muslim itu ketemu Nabi Muhammad. Setidak-tidaknya di surga. Wong surga itu pesta. Kalau pesta tuh kalau kagak ada pengantennya, nggak ketemu pengantennya, bagaimana kira-kira? Iya nggak enak. Begitu justru ketemu pengantennya. Sedang Nabi itu ya arusal khafiqain, pengantin itu Nabi begitu. Maka di bawah Nabi Muhammad nih, Nabi yang gelarnya ulul azmi, tuh begitu, Rasul ulul azmi. Di bawah Rasul ulul azmi ini Rasul 25 yang diabadikan di Al-Quran. Di bawah 25 ini setinggalnya Rasul 315. Di bawah ini Nabi 124.000 Nabi, baru malaikat. Urutan di malaikat Jibril yang tertinggi, baru Israfil, baru Mikail, baru malaikat maut Israel, baru malaikat yang jaga surga, baru malaikat yang jaga neraka, baru malaikat yang ditugasi ngurus manusia. Begitu, baru malaikat yang ngurus alam raya. Itu begitu. Nah, berbicara kedekatan, maka Nabi dari bangsa manusia nih, Nabi paling tingginya derajat. Enggak bisa kita orang wirid biar jadi nabi, nggak bisa. Biar kita semedinya di Gunung Sindur, tetap aja kagak. Nabi mah nggak bisa diwirid. Kalau wali bisa, wali mah bisa. Kita pengen jadi wali, bisa diwirid. Wali itu orang yang dicintai Allah, bisa. Kalau pengen jadi nabi nggak bisa. Yakhtassu bi rahmatihi man yasha, itu mau urusan Allah. Nggak bisa kita pengen jadi nabi, bukan pesanan. Kalau jadi wali bisa. Kita pengen jadi wali bisa. Begitu banyak. Yang penting kita taat sama Allah. Dagang tuh dagang, asal bener aja kita dagang jadi wali. Dagang gitu, bener aja. Berumah tangga bener jadi wali. Apalagi sabar diomel bini, diem aja, itu jadi wali. Diem aja, enggak ngomong apa, enggak apa-apa, itu udah jadi wali. Begitu. Itu begitu. Jadi wali mau begitu.
Enggak usah, pokoknya bini ngomel diam aja, tinggal tidur, enggak usah ngomong apa. Itu jadi wali. Kalau pengen jadi wali, sabar. Bininya cerewet, ada orang punya bini cerewet banget, sabar. Kalau nggak sabar, nggak jadi wali. Nggak sabar, tuh bininya dicebur ke sumur, kan kurang ajar. Sumur dia masukin. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Akhirnya lama-lama nggak tega juga om bininya. Ya Allah, kejam saya, ditarik. Yang keluar jin dari sumur. Loh apa? Di dalam ada perempuan ngomel mulu. Jin aja nggak tahan. Dia pantas dia jadi wali dia. Jadi wali itu begitu, saudara. Jin aja nggak kuat, ngomelin mulu. Kayak begitu. Jadi wali mah gampang, asal kita taat sama Allah, jauhi larangan Allah. Jadi wali, dagang jadi wali, jadi pejabat jadi wali, asal benar aja. Wali, cuman wali bertingkat-tingkat. Yang paling tingginya yang gelarnya kutub, wali kutub, kutubul ghaus. Itu wali paling tinggi, kutubur rabbani, ghausus samadani. Wali, tingkat-tingkat wali. Nah, itu di bawah Nabi itu pangkatnya. Baru ulama-ulama, baru orang soleh. Orang soleh itu bukan orang yang namanya soleh, al-qaim bihuquqillah wa huquqi ibadillah. Arti soleh itu orang yang ngejalanin kewajiban dia sama Allah dan orang yang ngejalanin kewajiban dia sesama hamba Allah. Tugasnya ini ada, dan masing-masing diberikan tugas, jangan dicampur aduk. Ada yang makom asbab, ada yang makom tajrid. Tajrid itu ibadah mulu, itu makom tajrid. Ada makom asbab, usaha, dagang, apa aja yang dia dagangin, begitu. Silahkan, itu namanya makom asbab, asal dagang benar. Nabi bilang at-tajirus saduqu ma'al anbiya fil jannah. Pedagang yang benar di surganya sekapling dengan para nabi. Itu begitu, saudara. Asal kita benar, ala kulli hal emang begitu. Jadi kita dagang-dagang, jadi pejabat silakan, asal benar. Benar. Kan masing-masing ada tugas. Manusia ada yang masih kerja yang benar. Jangan masih kerja pengennya ngaji mulu, bolos mulu. Ini nggak benar, ini nggak jadi wali yang kayak begini. Kerja bolos begitu. Yang ngaji pengen kerja, waduh Kak. Jadi duduk pada porsinya. Jangan keluar sampai Allah keluarin dari porsinya. Nggak usah, jalanin aja. Tapi pegel, masuk kagak HP ngehang mulu gitu. Ini masalahnya ngehang mulu, laporannya di HP kan pegel juga, ngapus-ngapusin tiap hari. Nggak apa-apa, ibadah juga. Emang guru begitu tugasnya, ngajar jarak jauh. Murid yang datang nggak kenal ngasih buku, dipikir kelasnya kelas ceding, nggak ketemu dia sama muridnya. Ya lagi zaman nih, kita orang yang paling rendahnya orang soleh, udah nggak ada lagi tingkatan daripada ahli surga. Di bawah itu nggak ada, punya derajat. Derajat terendah adalah orang soleh. Dalam Al-Quran dijelaskan, wa may yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was siddiqin wasyuhada'i
wassolihin. Udah mentok. Soleh itulah yang ahli surga, orang soleh. Begitu. Anak walad soleh, itulah yang tinggi. Itu kayak begitu. Dari uraian ini kata Syekh Nawawi, Anda tahu dah bahwa kedekatan bukan berarti keunggulan. Dekat itu bukan berarti unggul. Sehingga yang mu'tamad dari berbagai pandangan ulama ini, malaikat yang tertinggi adalah Jib, baru kemudian Israfil. Nih mu'tamad. Ala kulli hal, malaikat Allah itu semuanya hamba yang mulia, meski kemuliaannya berderajat-derajat. Begitu. Inilah makna kita kudu beriman kepada malaikat. Tuh begitu. Habis itu wasalisuha antu'mina bikutubihi. Baru dua ya. Baru dua berarti. Yang ketiga adalah beriman kepada wasalisuha, benar enggak? Wasalisuha, oh iya benar. Wasalisuha antu'mina bikutubihi. Ketiganya, rukun iman ketiga, iman kepada kitab Allah. Nah, itu apa maksudnya iman kepada kitab Allah? Maksudnya apa? Lalu kitab Allah yang diturunin ke muka bumi jumlahnya berapa? Lalu yang wajib kita tahu ada berapa dan diturunin sama siapa-siapa? Apa isinya kitab Al-Quran? Apa isinya kitab Zabur? Apa isinya kitab Injil? Apa isinya kitab Taurat? Apa isinya suhuf kitab Nabi Ibrahim, suhufi Ibrahim wa Musa? Apa isinya? Itu nanti bakal diterangkan pada kajian-kajian selanjutnya, pada paparan keimanan kepada kitab-kitab Allah. Yang paling penting kita yakini adalah yakini Allah nurunin kitab-kitab melalui para malaikat kepada para nabi-nabi yang ditentukan oleh Allah. Ini namanya iman kepada kitab-kitab. Nanti kita bedahnya. Kita baru selesai membahas iman kepada para malaikat. Jadi kita kudu yakin malaikat itu ada, jisimnya adalah halus dari cahaya, tidak punya watak manusia sehingga enggak ada laki, enggak ada perempuan, enggak ada ayah, enggak ada ibu, enggak makan, enggak minum, enggak menikah, enggak beranak, enggak tidur. Dan malaikat itu ada banyak, yang kita wajib tahu 11, dan malaikat ini bertingkat-tingkat dari sisi keutamaannya. Kurang lebih itu makna beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Segini dulu, silakan kalau ada yang kurang jelas dari materi ini atau di luarnya, seluruh doa dipersilakan. Wallahu a'lam.